Ada lelah lah buat saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan, saya main pukul sendiri, saya tidak main tangkap sendiri gitu ya. Walaupun ya mungkin menyelidiki. Anak sambung Ruben Onsu Bertrand tidak keluar rumah usai diserang netizen. Ruben pun khawatir dan menjelaskan hal itu pada awak media. Alasan Bertrand enggan keluar rumah karena begitu banyak netizen yang mengusiknya. Bukan hanya itu saja, Bertrand juga menolak tawaran syuting karena khawatir dengan isu negatif yang ramai di publik. Ruben Onsu juga memahami kondisi Bertrand yang sudah bermain media sosial. Ruben Onsu merasa Bertrand sudah membaca berita dan melihat langsung unggahan netizen yang mengusiknya sejak beberapa bulan lalu. Sebelumnya Ruben sempat menahan diri untuk tak membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun, belakangan ia semakin jengkel dan sudah tak bisa bersabar lagi. Melihat keadaan anaknya semakin mengkhawatirkan, Ruben Onsu kini tegas melaporkan oknum-oknum yang sudah mengusik Bertrand. Ya, menyerahkan barang bukti dari kami bersama lawyer aku dan juga memperkuat dalam bentuk flash disk juga ya, bentuknya gitu, link-linknya semua. Netizen pun berkomentar. Begini ungkap salah satu netizen, "Saya setuju banget ayah Ruben mengambil tindakan tersebut. Semoga cepat kelar dan segera ditangkap pelakunya dan jangan diberi maaf." Kan kita tahu ya, maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman, kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu. Tapi ada rasa wajah dia tenang sekali ketika saya bilang saya mau ke Polda sama tim lawyer gitu. Jadi ada wajah dia tenang sehingga pemikirannya ya ada tindakan dari suaminya yang bisa melindungi dia dan juga anak-anaknya gitu. Merasa lelah nggak sih Bang Ruben ini mengawasi? Saya nggak ada lelah lah buat saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan, saya main pukul sendiri, saya tidak main tangkap sendiri gitu ya. Walaupun ya mungkin menyelidiki, melihat siapa pelakunya, siapa ini ya. Cuman saya selalu konsultasi sih, kayak kontrak kerja atau apapun pasti konsultasi sama tim lawyer gitu. Dan nggak mau untuk datang ke sini juga kita pasti pemikiran yang sudah kuat, bukti yang tajam, bukti yang sudah kuat gitu. Jadi aku dapat kumpulin. Jadi bukan yang baru kemarin ini baru akhirnya kita maju, nggak. Udah saya tampung, saya kumpulin, diem, dan buat saya ini sudah cukup kuat dan sudah cukup. Akhirnya dari tim lawyer, oke, ini sudah kuat, dipelajari lama juga dengan cara bagaimana saya berkomunikasi dengan dia, terus mengalihkan pembicaraan untuk tidak, karena dia juga udah megang sosial media soalnya. Saya mau halangi dari sini, akan masuk dari sini, halangin dari sini, dari sisi sini. Jadi ya hanya saya bisa melakukan pendekatan ya, parenting dari ayah ke anak. Setelah itu ya kuasa Tuhan aja, udah. Jadi saya langkah ke sini juga udah melewati proses yang panjang ya, berdoa dulu karena capek banget sebenarnya. Cuman penggiringan sebuah opini akhirnya bisa membunuh karakter seseorang gitu. Itu yang sebenarnya justru kalau tanya tim lawyer, tahan dulu, jangan dulu. Jadi makanya saya kumpulin aja ini. Sampai saya bilang, saya udah nggak kuat lagi sebenarnya ngebendeng ini gitu. Anak saya juga semakin besar ya. Dia mau kemana batasannya, berteman kemanapun dia akhirnya punya keterbatasan itu. Sehingga rasa takut ada nggak? Pasti. Insecure pasti ada nggak? Pasti. Tapi ya hal-hal yang kayak gitu kan tidak ada lihat dari fisik yang terlihat banget gitu, tapi kan kita sebagai orang tua atau sebagai suami ini tahu, oh ini ada di poin yang nggak nyaman nih karena ada ini, baik itu Sarwenda. Makanya nggak, banyak acara-acara yang mungkin dia itu udah aku di rumah aja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen.